Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak Kiai, nama saya Sukardiono alias nama kecil saya Sular. Berasal dari desa Kampung Pasar Baru, Tanjung Ibus. Adapun pertanyaan kepada Pak Kiai yang saya mau tanyakan itu adalah tentang salawat Nabi. Salawat Nabi itu kan rahmatan alamin untuk sekalian alam semesta, Pak Kiai. Jadi saya ingin mengetahui tentang paham rahmatan alamin itu seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa makna hakikat dari solawat itu sendiri? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Syariatnya demikian. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi agar engkau selamat. Ya kan? Secara syariatnya demikian artinya. Namun di balik itu apa yang tersimpan, yang rahasia di dalam makna itu sendiri? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya sesungguhnya Allah menghidupi para malaikat dan menghidupi para nabi. Yakni yang tersimpan di para malaikat ya uripe Allah, yang tersimpan di para nabi dan rasul ya uripe Allah. Podo-podo sama-sama diuripi oleh uripe Allah. Ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian semua kepada uripe Allah agar hatimu selamat, agar hatimu Islam. Jadi siapakah yang bersolawat kepada malaikat, kepada para nabi dan kepada orang-orang mukminin? Siapa yang menghidupi mereka? Yaitulah uripe Allah yang merahasiai solawat itu sendiri. Berjuta-juta kita baca solawat, bila kita tak tahu uripe Allah, mana mungkin hati kita bisa selamat. Bila hidup ini masih terkuasai
oleh hawa nafsu kita sendiri, ya bukan sholawat itu namanya. Tapi maksiat itu namanya. Di sisi Allah. Jadi Anda bertuhan, kita bertuhan kepada manusia atau kepada Allah. Bila di dalam hati kita masih wujud hawa nafsu diri manusia kita, pasti kita mendewa-dewakan wujudnya raga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Berarti kita menyembah sejenis kita. Menyembah manusia. Tidak menyembah siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad di kala saat hidupnya. Bila kita mendewa-dewakan, bila kita menyembah, mengabdi kepada hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, yang nyatanya ternyata hidup itu juga menghidupi diri kita, maka kita terlepas dari kekafiran, dari kesyirikan, bila yang didewa-dewakan adalah hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Jadi bila sudah kita bertemu dengan uripe Allah, hidup yang menghidupi seluruh manusia, maka ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Maknanya engkau akan selamat dari hawa nafsumu sendiri. Itulah yang dimaksud sholawat Nabi itu. Supaya kita semua juga jadi Rasulullah. Karena sejatinya seluruh manusia ya Rasulullah. Berhubung manusianya tidak mau menjadi Rasulullah, karena manusianya lebih cinta menjadi Rasulnya, hawa nafsunya sendiri selama ini. Maka ora gelem dadi utusane pangeran, mung dadi utusane hawa nafsune dewe-dewe. Itulah yang dimaksud sholawat itu. Jadi rahasianya bila sudah tahu dan ketemu dengan uripe Allah. Oh, urip itu ya Allah. Urip yang ada di malaikat. Urip yang ada di para nabi dan rasul. Hidup yang ada di seluruh manusia. Maka nyatalah bahwa kerajaan inilah kerajaan Allah, bukan kerajaannya Muhammad, bukan kerajaannya manusia. Buktinya apa? Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Berarti siapa yang jadi raja? Muhammadkah atau Allah? Diri kitakah atau Allah yang menjadi raja di dalam hati kita selama ini? Jadi itulah makna dari sholawat itu sendiri. Jadi bila belum Islam hatinya, mana mungkin bisa bersolawat. Jadi jika sholawat itu sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasulullah, kita ya harus masuk Islam dulu.
Selamat dulu hatinya, baru ketemu Allah. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Maka pun juga kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kalau jasadnya tanpa hidup, apa kita bisa bertemu langsung? Yang kita temukan hidup yang ada di jasad itu, bukan jasadnya yang dianggap bertemu langsung itu. Bertemunya hidup Nabi Muhammad dan hidup kita jadi Ahad, Ahmad bila mim. Jadi Ahad. Jadi kalau sudah ketemu di dalam alam ilahiyah, maka kita sudah jumpa dengan Rasulullah. Itulah yang dinamakan utusan Allah. Khalifatullah. Setiap diri manusia diciptakan hanyalah untuk menjadi Rasulullah. Menjadi Khalifatullah. Tapi manusia banyak terlena dan tersesat di dalam persinggahan-persinggahan pengembaraannya. Enjoy di dalam hawa nafsunya, ya disiksalah dia, diazablah dia. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Alhamdulillah. Bapak, silakan. Ada pertanyaan Bapak Sofyan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika Nabi Muhammad dikala masih hidupnya dan Nabi Isa yang dituhankan oleh saudara kita kaum Nasrani pun juga dulu pernah berkata atau mewejang kepada sahabat-sahabatnya. Jangan pernah kau mendewa-dewakan aku. Aku hanyalah manusia seperti kamu. Aku hanya manusia biasa seperti kamu. Bedanya aku menerima wahyu untuk kusampaikan kepada kamu. Kepada kalian. Jadi dewakanlah, Tuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Makna rahasianya apa? Tuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu semua. Itu yang kau tuhankan. Jangan mentuhankan jasad-jasad yang mati ini. Itulah makna dari sholawat itu. Alhamdulillah, semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syekh Puji, ada pertanyaan?